Jeffrey Epstein lahir pada 20 Januari 1953 di Brooklyn, New York. Ia berasal dari keluarga biasa dan bukan anak orang kaya. Sejak muda, ia dikenal cerdas dan pandai berhitung. Meski tidak menyelesaikan pendidikan kuliah, ia mampu masuk ke lingkungan elit dengan cara yang tak biasa. Awal masuk ke dunia elit, Epstein sempat bekerja sebagai guru di Dalton School, sekolah elit tempat anak-anak keluarga super kaya belajar. Dari sini, ia mulai membangun relasi dengan bankir, pengusaha, dan orang-orang berpengaruh. Hubungan ini membuka jalan baginya untuk masuk ke dunia keuangan meski tanpa latar belakang yang jelas. Karir keuangan yang misterius. Setelah keluar dari dunia pendidikan, Epstein bekerja di bank investasi Bear Street. Karirnya naik sangat cepat. Beberapa tahun kemudian, ia keluar dan mengaku sebagai pengelola dana orang-orang super kaya. Namun sampai hari ini sumber kekayaan Epstein tidak pernah benar-benar transparan. Banyak penyelidik meyakini bahwa uangnya berasal dari peran sebagai penyimpan rahasia dan penghubung elit, bukan murni dari investasi. Hubungan dengan tokoh terkenal. Epstein memiliki hubungan sosial dengan banyak tokoh terkenal, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat, pengusaha besar, ilmuwan, dan anggota keluarga kerajaan Inggris. Perlu ditegaskan bahwa hubungan sosial tidak otomatis terlibat dalam kejahatan dia. Namun banyak korban mengaku bahwa pelecehan terjadi di lingkungan dan properti milik Epstein sendiri. Pulau Lake Saint James. Salah satu aset Epstein yang paling terkenal adalah pulau pribadinya di Kepulauan Virgin, Amerika Serikat bernama Lake Saint James. Di pulau ini terdapat rumah besar, penjaga ketat, dan sistem kamera pengawas. Banyak korban mengatakan mereka diterbangkan ke pulau tersebut saat masih di bawah umur dan dipaksa melayani Epstein serta tamu-tamunya. Pulau ini kemudian menjadi simbol utama kejahatan Epstein. Modus kejahatan Epstein. Kejahatan Epstein terbukti sebagai perdagangan. Modusnya adalah merekrut gadis, memberi mereka uang lalu memaksa mereka untuk merekrut korban lain. Sistem ini berjalan bertahun-tahun dan terorganisir dengan rapi sehingga jumlah korban terus bertambah. Skandal hukum. Pada tahun 2008, Epstein sebenarnya sudah ditangkap, namun ia hanya mendapatkan hukuman 13 bulan penjara dan masih diizinkan keluar hampir setiap hari. Kesepakatan hukum ini memicu kemarahan publik karena dianggap melindungi Epstein. Banyak pihak percaya bahwa ia mendapatkan perlakuan khusus karena koneksi dan kekuasaan. Peran Ghislaine Maxwell. Epstein tidak bekerja sendirian. Ghislaine Maxwell adalah orang terdekatnya yang membantu merekrut dan mengatur korban. Pada tahun 2021, Maxwell dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Putusan ini membuktikan bahwa kejahatan Epstein merupakan bagian dari jaringan, bukan tindakan individu semata. Penangkapan dan kematian Epstein. Pada tahun 2019, Epstein kembali ditangkap dan ditahan di penjara New York. Tidak lama kemudian, ia ditemukan meninggal di dalam selnya. Versi resmi menyebutkan bahwa Epstein bunuh diri, namun kondisi penjara saat itu menimbulkan banyak pertanyaan karena kamera pengawas tidak berfungsi dan penjaga tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Kontroversi seputar kematian. Meskipun kematian Epstein dinyatakan sebagai bunuh diri, banyak pihak meragukan kesimpulan tersebut. Hingga kini, kematiannya masih menjadi perdebatan publik. Namun secara hukum dan medis, Epstein dinyatakan meninggal dunia dan tidak ada bukti sah bahwa ia masih hidup atau mengganti identitas baru. Kontroversi seputar kematian. Meskipun kematian Epstein dinyatakan sebagai bunuh diri, banyak pihak meragukan kesimpulan tersebut. Hingga kini, kematian masih menjadi perdebatan publik. Namun secara hukum dan medis, Epstein dinyatakan meninggal dunia dan tidak ada bukti sah bahwa ia masih hidup atau mengganti identitas baru. Rumor dan teori konspirasi. Berbagai rumor ekstrim beredar, termasuk klaim bahwa Epstein masih hidup atau melakukan tindakan kanibalisme. Semua klaim tersebut tidak memiliki bukti dan berasal dari teori konspirasi internet. Tidak ada satupun yang pernah dibuktikan secara hukum. Dokumen Epstein yang dibuka. Beberapa tahun setelah kematiannya, pemerintah Amerika Serikat mulai membuka jutaan dokumen terkait Epstein. Dokumen tersebut mencakup email, foto, catatan perjalanan, dan data keuangan. Banyak nama tokoh terkenal muncul kembali, namun kemunculan nama tidak otomatis berarti keterlibatan kejahatan. Kondisi kasus saat ini, meskipun Epstein telah meninggal, kasus ini belum sepenuhnya selesai. Banyak korban masih menuntut keadilan, sementara daftar lengkap pihak-pihak yang mungkin terlibat tidak pernah dibuka secara penuh. Hal ini membuat publik percaya bahwa banyak rahasia ikut terkubur bersama Epstein.
Kasus Jeffrey Epstein meninggalkan luka besar bagi banyak korban. Banyak dari mereka masih mengalami trauma hingga sekarang. Sebagian sulit tidur, merasa takut, dan mengalami depresi. Ada juga korban yang baru berani berbicara setelah bertahun-tahun karena merasa malu dan tertekan. Bagi mereka, keadilan tidak datang dengan mudah. Kelemahan sistem hukum. Kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum bisa gagal. Pada tahun 2008, Epstein mendapatkan hukuman yang sangat ringan. Meski kejahatannya serius, ia bahkan masih bisa keluar penjara hampir setiap hari. Hal ini membuat publik marah dan kehilangan kepercayaan. Banyak orang percaya bahwa kekayaan dan koneksi Epstein membuatnya diperlakukan berbeda. Perubahan setelah skandal terungkap. Setelah kasus Epstein menjadi sorotan dunia, beberapa aturan hukum mulai diubah. Beberapa negara bagian di Amerika memperpanjang batas waktu laporan kejahatan seksual. Tujuannya agar korban lama tetap bisa menuntut keadilan. Meski perubahan ini datang terlambat, setidaknya ada upaya untuk mencegah kejadian serupa terjadi. Sampai hari ini banyak hal belum terungkap. Siapa saja yang terlibat, seberapa besar jaringan Epstein sebenarnya, dan mengapa banyak nama penting tidak pernah diadili. Pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung dan terus dibicarakan oleh publik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Aris Story Lab undurkan diri. Bye.